Berhubung orang yang sudah mati itu sholat nggak bisa lagi, sedekah sendiri nggak bisa lagi, maka kita yang masih hidup ini boleh disunahkan bahkan melakukan sedekah atas nama orang yang sudah wafat meninggal dunia. Seperti kemarin ini atau sekarang ini kan kurban. Saya ditanya orang, Ustadz, apa hukumnya berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Boleh tidak? Kalau pertanyaannya boleh tidak, belum pas ngejawabnya, Pak. Maka saya nggak mau nyebutnya mubah, nggak mau nyebutnya boleh. Tapi jawabannya, berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu hukumnya sunnah. Jadi sesuatu yang sangat disukai. Malah saya sarankan kalau korban itu, dahulukan yang sudah meninggal. Kan kadang ada orang tua korban atas nama anaknya. Wong anaknya masih bayi kok, Pak. Anak masih bayi kan belum direken dosa dan pahalanya. Ujung-ujungnya balik ke orang tuanya. Ya boleh-boleh aja sebetulnya. Cuman sumbang saran, daripada buat anak yang masih balita atau belum baligh, lebih baik korban itu atas nama orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Jadi sembelihan atas orang yang sudah meninggal itu hukumnya sunnah. Bahkan disebutkan bahwasanya Nabi itu yauma wafati Khadijah, tiap hari wafatnya Khadijah, beliau nyembelih kambing. Kalau hari wafat itu kan ulang tahun kematian. Ulang tahun kematian itu nyebutnya apa? Haul. Ngehol kata orang Jawa. Makanya kita ada istilah ngehol, Pak. Nabi itu setiap ngehol Khadijah, beliau nyembelih sembelihan yang besar. Ini bukan karangan saya ini, hadis Nabi sahih ini, Pak. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha atau arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyembelih kambing gede. Lantas kemudian beliau bersabda, bagi-bagikan buat kerabat tetangga Khadijah. Sedekahan atas nama Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang telah wafat meninggal dunia. Ini dikerjakan Nabi yauma wafati Khadijah, di hari wafatnya Khadijah. Setiap kali ngehol. Hadis ini hadis sahih, sedekahan Nabi ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 4464. Ini Wahabi geger nih, Pak, paling kesel Pak sama hadis begini, karena dia mengharamkan itu kan. Kalau buat Wahabi sebel banget nih sama ini hadis. Ini hadis sahih, sedekahan atas orang yang wafat meninggal dunia berupa sembelihan. Makanya kalau cara orang Lampung zaman biyen itu sedekah kebo. Orang Lampung dulu kalau Siti, Sidi, Akas, Tombay, Yai, Nyai, Mbah Kakung, Mbah Putri, Mih, Aki meninggal dunia itu nyembelih kebo. Itu sebetulnya bukan mengada-ngada, karena itulah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sembelihan biasa maupun berupa akikah maupun berupa kurban. Makanya dalam kitab Sunan At-Tirmidzi ada hadis yang menyebutkan bahwasanya an Aliyin karramallahu wajhah, diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah, annahu yudhi bikabsain. Imam Ali itu tiap tahun paling dikit kurban 2 ekor kambing. Yang 1 ekor di atas namakan Nabi. Sedangkan Nabi sudah wafat, Pak. Hadis ini terkait dengan kejadian 20 tahun lebih setelah Nabi wafat meninggal dunia. Orang bertanya, qila lahu. Orang bertanya kepada Imam Ali. Kalau bahasa kitanya ngapa sih? Orang mati masih dikorbanin lagi.
Orang mati kan habis perkara. Bahasanya kitanya begitulah. Imam Ali langsung menjawab, amaroni yakni Nabiya sallallahu alaihi wasallam, yang nyuruh aku korban begini nih adalah Nabi sendiri. Fala ada'uhu abada, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Maka tiap tahun beliau berkorban atas nama Nabi yang sudah wafat meninggal dunia. Muncul pertanyaan, kok Nabi? Bukan bapaknya? Ya, Imam Ali nggak bisa korban atas nama bapaknya. Karena Pak Abu Thalib itu, Pak, meninggalnya belum iman. Masih kafir Quraisy soalnya. Makanya nggak nyampe kalau atas nama Abu Thalib. Penggantinya Abu Thalib siapa? Yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kakak sepupunya Imam Ali, juga bapak mertuanya. Maka di momentum ini salah satu yang perlu saya ingatkan, tidak salah, malah bagus kalau anak korban atas nama orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Nggak bisa sekarang, ya tahun depan, kapan ada longgarnya, sering-sering korban atas nama orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Karena mengapa? Gugur sunnah kifayahnya buat kita, Pak, yang korban itu. Walaupun atas nama orang tua, yang korban kita. Yang berkorban Pak Haji Nasir. Gugur sunnah kifayah buat beliau. Sunnah muakkadnya gugur. Walaupun di atas namakan orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Jadi double dapatnya. Sunnah muakkad untuk orang kayanya gugur. Sekaligus juga untuk orang tua yang sudah wafat ada bakti dari anak tersebut. Jadi ini yang perlu saya ingatkan. Karena itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah itu adalah hadiah ilal mauta, untuk orang mati. Jadi kalau panjenengan mau ngasih hadiah untuk orang yang sudah mati, satu doa, dua sedekah. Dalam kalimat yang lain dikatakan begini, hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang hidup untuk orang yang sudah mati adalah doa dan permohonan ampun. Jadi hadiah buat ahli kubur itu bukan kijing. Halo? Hadiah buat orang mati itu bukan kijing. Nih ngapunten ge. Jangan anak merasa sudah ngijing kubur orang tua, udah merasa bakti banget. Pak kasih tahu, nggak ngaruh Pak buat orang mati ngijing itu. Nggak ngaruh. Mau kijing yang paling mahal, monggo kersani. Nggak ngaruh. Bahkan mohon maaf, kalau panjenengan ngijingnya di tanah wakaf, TPU lah kalau bahasa sekarang, taman pemakaman umum, hukum ngijingnya haram. Malah berdosa. Lo ngapa haram? Karena tanah itu bukan punya kita. Sebelum ngijing, tanya dulu sama diri kita, kapan saya beli tanah ini ya? Kok tiba-tiba kita ngapling 1 meter kali 2 meter, lalu kita kijing lagi, Pak. Emang itu tanah kita? Emang itu pekarangan kita? Kan bukan. Maka haram hukumnya. Nek zaman biyen karena belum tahu hukum, ya nggak apa-apa, dimakfukan. Kalau zaman sekarang nggak boleh. Makanya saya sarankan buat yang sugih-sugih, kalau mau ngijing kuburan itu, beli tanah makam dewe. Tulis aja tanah makam Haji Nasir gitu, Pak. Wong masa sugih nggak kebeli tanah makam, Pak Haji? Ya beli tanah makam dewe. Jadi keluarga kita semuanya makamkan di situ tuh. Jadi mau dikijing bebas. Wong tanah keluarga, bukan tanah wakaf. Kalau tanah wakaf, yang punya hak nazir. Nazir itu kalau nggak amanah, boleh diambil alih oleh pemerintah pengelolaannya. Nah ini yang harus kita pahami. Makanya saya ditanya orang, apa hukumnya ngijing kuburan? Boleh. Kalau ditanya kita sendiri. Seperti makam Nabi. Coba kalau kita ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi. Kita ngintip aja dari lubang itu kelihatan kok, Pak. Makam Nabi itu dikijing.
Mengapa makam Nabi boleh dikijing? Karena beliau tidak dimakamkan di tanah pemakaman umum. Beliau itu dimakamkan di kamar sendiri. Di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kamar istrinya itu, Pak. Nabi wafat dikuburkan di mana? Di kamar istri. Makanya ini ilmu buat ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau suami meninggal dunia, Bu, kuburkan aja di kamar ibu aja. Kata ibu-ibu, sorry Pak. Males amat, kata ibu-ibu. Udah hidupnya nyusahin gua, mati gua masih ditongkrongin. Nggak mau ibu-ibu, nggak mau Pak. Rumah ada kuburannya, sampai kiamat dijual nggak laku-laku nggak? Yakin, percayalah. Ya artinya ada solusi kan. Kita kalau ingin ngijing, satu minta izin. Kalau diizinkan boleh, kalau nggak diizinkan jangan. Atau dikapling tanah kita sendiri. Itu cara pilihannya sedemikian rupa. Namun saya perlu ingatkan, ngijing bukan hadiah buat orang mati. Termasuk juga ada bunga-bunga papan itu. Itu kan buat hiburan bagi yang masih hidup sebetulnya. Jajal aja nanti kalau Pak Haji Nasir meninggal dunia. Tapi jangan sekarang, nanti pokoknya kapan itu. Pasti banyak, karena relasi beliau banyak. Pasti banyak, berjejer ini Mbak bunga papan. Turut berduka cita pasti. Tapi itu kan hiburan buat yang masih hidup itu. Kalau buat yang meninggal dunia ya nggak ngaruh lah. Kadang-kadang saya berhitung itu Bapak Ibu. Kalau 100 bunga papan berjejer, satu bunga papan itu harganya 500.000. Kali 150 juta, kalau saya mending duitnya Pak. Daripada bunganya itu, mending duitnya kalau saya mikirnya begitu. Dan begini, doa di situ nggak ada pengaruhnya. Sama kayak kita doa di Facebook. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah si fulan bin fulan. Oh, kita tuliskan di situ bacaan doa panjang, nggak ngaruh. Karena bukan bacaannya, bukan tulisannya yang berpengaruh, tapi ketika dia baca. Ketika kita membacanya, maka itu berpengaruh. Makanya bapak-bapak begini, kalau kita WA orang, Assalamualaikum, kita nanya sesuatu, dia langsung jawab. Kemudian dia tidak ada kata waalaikumsalam. Jangan tersinggung dulu, Pak. Jangan tersinggung dulu. Karena mengapa? Boleh jadi dia menjawabnya tidak dengan tulisan, tapi langsung dengan ucapan. Itu lebih utama daripada tulisan. Makanya rumah yang ada ayatul kursi, demit masih masuk. Jin genderuwo kuntilanak masih masuk. Tapi rumah yang dibacakan ayatul kursi, jin gak bisa masuk. Ini penting untuk kita ketahui. Jadi demit genderuwo gak bisa masuk rumah yang dibacakan ayatul kursi. Maka doa yang tepat itu diucapkan, bukan dituliskan di Facebook. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang ini, selamat hari ayah. Nulisnya nang Facebook, ayah, ternyata tanpamu aku bukan apa-apa. Ya mbok yo jangan di Facebook ge. Kalau mau ngucapin selamat hari ayah itu, langsung ucapin depan orangnya. Ayah, tanpamu aku bukan apa-apa. Kata bapaknya, udah leh, bapak ini mulutnya asem. Kit mau, ini beli rokok dulu ke warung sono. Paling juga begitu dia ngomongnya. Artinya terucapkan, itu doa yang terbaik. Nah kemudian yang berikutnya, karena kita membicarakan bab doa, bab sedekah di sini, lantas hadis-hadis Nabi ini dikomentari oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga kekal pahalanya sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 sampai 25 hari. Sedekah pada hari ke-25 sampai hari ke-40. Makanya malam ini kita ada 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 bertahan sampai hari ke-100. Nanti habis 40, 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 pahalanya sampai 1 tahun, haul pertama. Sedekah pada 1 tahun pahalanya sampai 1000 hari. Ini bukan karangan saya, tapi ini dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi pada juz yang kedua halaman 198. Nah, terkait dengan ini ada keterangan dari Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha.
anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi. Lantas kemudian dia bertanya, inna ummi matat, ibuku mati. Walam tus, winginane pas mati itu ndak ada pesannya, nggak ada omongan. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Cuman walaupun ibu nggak pesan apa-apa ya Rasul, aku ini sebagai anak punya angen-angen, barangkali ibuku kalau masih bisa ngomong dia ingin sedekah. Iya juga Pak, orang mati itu kalau masih bisa ngomong sedekah. Orang dikubur kalau masih bisa bawa HP, bisa WA dia minta sedekah. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah mamaku bisa dapat manfaat ya Rasul kalau aku anaknya inisiatif dewe sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya sedekahlah atas nama ibumu. Hadis ini Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388 dan Sahih Muslim 1004, Sahih muttafaqun alaih. Yang nanya sama Nabi ini namanya siapa? Namanya Sa'ad. Ayu sodakoti afdol. Lalu dia tanya lagi, apa sedekah yang utama? Saqiyul ma, bagikan air minum. Makanya ndak ketang air minum sedekahan atas orang yang sudah wafat, bagus. Lebih dari air minum apa? Monggo silahkan makanan. Tak lihat ini beseknya yang merah-merah itu ya. Sudah ada Pak, tenang aja pokoknya. Tenang aja tuh, tenang aja. Sudah ada sedekah makanan. Karena ngapa? Kalau dihidangkan zaman Nabi ngidang loh Pak. Kan nyembelih kambing dihidangkan di zaman Nabi itu. Nabi kan diundang bersama sahabat ke rumah Sohibul Musibah lalu makan kambing yang dihidangkan. Cuman orang sekarang pinter-pinter. Kalau dihidangkan yang makan cuman yang datang. Cuman kalau dibesekkan anak sudah nunggu di rumah. Mengapa orang Lampung biasa ngidang tiba-tiba kemudian ikut besekan? Orang Lampung ikut besekan sekarang. Gara-gara orang Jawa. Karena begitu bapaknya mau berangkat takziah, anak nanya, "Pak, itu yasinannya tempat orang Jawa apa orang Lampung, Pak?" Orang Lampung, Nak. Begitu papa pulang, anak sudah tidur. Tapi kalau dijawab orang Jawa, nah, begitu papahnya pulang, langsung anaknya manggil, "Pak, beseknya mana?" Tahu anaknya. Kalau tempat orang Jawa ngebawa besek. Makanya orang Lampung sekarang mikir, ikut Jawa juga lah. Pakai besekan dan lain sebagainya. Nah, ini sedekahan atas orang yang sudah wafat meninggal dunia. Ya oleh kawan-kawan kita sebelah, ya beda madhab sama kita Pak, ini dikatakan bid'ah lah, dikatakan haram lah, padahal kesunahan tersebut juga dikerjakan sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya yang nggak boleh itu begini Bapak Ibu, gara-gara tahlilan jadi ngutang. Nah itu nggak boleh. Gara-gara tahlilan rumah ini kegade ke bank Pak. Mau disita karena pembiayaan biaya tahlilan misalnya. Nah itu yang nggak boleh. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata wong Palembang, kue putu buatan Cek Gaya. Awak buntu banyak gaya. Nah itu yang nggak boleh. Kalau selama itu mampu, monggo kersane sedekah. Dan sedekah juga saya perlu sampaikan, tidak harus berbentuk selalu makanan. Ada sedekah yang nggak mengeluarkan biaya banyak, itu apa? Baca Yasin. Yasin itu sedekah juga pahalanya untuk orang yang sudah wafat meninggal dunia. Makanya Nabi ditanya tentang perkara ini. Beliau bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Jadi membaca Yasin untuk orang yang sudah mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji, tapi perintah Kanjeng Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1448, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Jadi sampai di sini baik tahlilan, yasinan atau apapun namanya itu semuanya masyru', semuanya disyariatkan. Baik, kemudian yang berikutnya
Satu hal lagi yang hendak saya sampaikan, di balik wafatnya Bapak Sugio Hadi Suprapto, ini ada peringatan bagi kita yang masih hidup. Tiba gilirannya kita pasti akan mati juga. Betul atau betul kira-kira? Ya tidak lama lah kita hidup, Pak. Kalau pakai rumus Mbah Maimun Zubair Al-Maghfurlah, Kiai Haji Maimun Zubair, umur kita ini tangga kehidupannya di angka 7. Latar kabunna tobakan an tobak. Tiap tangga ini pasti kita akan titi. Ini saya pasti kalian akan meniti tahapan demi tahapan dalam kehidupan. 0 sampai 7 tahun usia anak-anak. 7 sampai 14 tahun usia belajar menghafal yang baik. 7 sampai 14 sampai 21 usia ikut-ikutan, efek bandwagon gitu. Makanya anak usia segitu gampang ikut-ikutan, Pak. Makanya yang tawuran, geng motor kan usia segitu tuh. 21 sampai 28 usia menikah. Makanya menikah paling cepat itu 21. Di bawah 21 itu pernikahan dini, ora ilo. Menikah paling tepat umur 25. Menikah paling telat umur 28. Makanya kalau kata orang, kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 kelewat belum nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Walaupun jangan khawatir, kalau tidak hari ini, jodoh kan tidak tahu kapan datangnya kan, takdir Allah juga. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau enggak minggu ini, mungkin bulan depan. Kalau enggak bulan ini, mungkin tahun depan. Kalau enggak tahun ini, mungkin kapan-kapan kan gitu. Wallahu a'lam itu, Pak. Rahasia dari Allah. Usia 28 sampai 35 usia bekerja. Itu rumus itu. Makanya buat anak-anak muda ndak harus jadi karyawan kan? Ndak harus jadi ASN, nggak harus jadi PNS. Kalau usia sudah 8 sampai 35 kerja apa saja yang penting halal. Kalau ingin kaya bukan jadi ASN, salah, bukan jadi PNS. Kalau ingin kaya jadi pengusaha kayak Pak Haji Nasir. Buka lapak di pasar, sugih Pak. Ya. Bukan jadi ASN. Kalau jadi ASN pengen kaya, pikirnya udah korupsi tuh. Yakin dah. Pikirnya sudah korupsi. Nggak ngepas nantinya. Umur 35 sampai 42 usia kaya. Makanya kalau umur sampai 42 kata Mbah Mun sampean sugih, maka bakal sugih selama-lamanya. Tapi kalau umur 42 masih melarat juga, ya terima melarat. Walaupun kaya hitungannya bukan harta, Pak, tapi kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Betapa banyak orang yang katanya kaya harta, tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang kelihatannya miskin harta, tapi sejatinya dia kaya rasa. Nah, umur 42 sampai umur 49 usia tobat. Makanya kalau umur sudah 42 ke atas, segeralah tobat yang belum. Kalau sampai umur 49 kelewat belum tobat-tobat, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka nggak tahu diri. Alias tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Umur 49 sampai 56 usia kebijaksanaan. Makanya paling pol matengnya usia manusia itu, pikiran manusia itu, jiwa dan pikirannya adalah umur 49-56. Makanya matang, Pak. Makanya jadi pemimpin kalau umurnya segitu paling bagus. Kemudaan tidak, ketuaan belum. Umur 56 sampai 63 ajal. Makanya angka kematian tertinggi itu di interval 56 sampai 63. Makanya yang malam ini merasa umurnya sudah 56 sampai 63, siap-siap. Sudah masuk dalam daftar kematian, daftar tunggu, Pak. Sudah siap itu, tinggal nyabut aja malaikat. Umur 63 sampai 70 panjang umur. Makanya kalau sudah 63 lewat itu panjang umur. 70 sampai 77 benar-benar panjang umur. 77 kelewat nggak mati-mati, malaikatnya lupa. Makanya kalau sudah lewat 77 ini bakal lama nih, bakal lama itu. Yang sudah 78 kelewat bakal lama. Nah, artinya kendati pun usia kita sampai 80, 90, 100 tahun, ingat
hidup di dunia tak selamanya. Jajal kalaupun kita sampai 100 tahun Bapak Ibu, mata rabun, kuping budek, giginya ompong rontok. Itu yang kelihatan. Dalemannya sudah mulai kena asam urat, rematik, prostat, bocor kelep, rembes dewek Pak. Mau nggak mau pakai pempes. Itu yang bapak-bapak, yang ibu-ibu juga begitu. Batuk dikit langsung cerit keluar dia. Maka harus pakai pempes. Artinya walaupun ambisi manusia ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi ingat, fisik kita nggak akan sanggup Pak membawa ruh kita ini. Karena fisik kita ini lemah sekali. Maka dari itu ingin saya tegaskan, kita tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Kematian yang justru akan menjemput kita semua. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya mati yang kalian semua ingin kabur dari kematian itu, sesungguhnya mati yang akan menjumpai kalian semua. Maka hidup ini bukan lari dari kematian, tapi kalau bisa hidup ini memilih mati husnul khotimah. Kayak kemarin itu yang geger ya Pak, Ustadz Yahya Waloni itu ya, meninggalnya sedang khutbah. Subhanallah. Saya juga mau lah Pak, lagi ceramah begini mati. Tapi jangan sekarang ya Pak ya. Kalau sekarang istri saya masih muda soalnya, nggak enak ninggalinnya itu. Ini kan husnul khotimah. Atau beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, ada ustadz ditinggal istrinya meninggal dunia. Hidupnya sederhana ustadz ini. Kemudian ketika orang sedang ngurus jenazah, makam sudah siap, maka kata si ustadz ini, mohon kuburkan istri saya habis sholat asar saja. Tentunya ada yang protes dong Mbak, dia kan ustadz ahli agama, mestinya dia tahu dong kalau yang namanya jenazah itu harus segera dikuburkan. Enggak, pokoknya kuburkan istri saya habis sholat asar. Walaupun semua sudah siap. Ternyata sebelum asar suaminya yang meninggal. Ternyata dia ingin dikuburkan satu liang bersama istrinya. Subhanallah. Ini yang namanya jodoh sehidup semati ya Pak. Bapak-bapak mau nggak kayak gitu? Enggak mau saya Pak. Bapak-bapak nggak mau lah. Pikir bapak-bapak kalau dia mati dulu gua kawin lagi lah katanya. Ya jarang yang kayak gitu tuh, jarang Bapak Ibu. Yang betul-betul dapat momentum terbaik itu jarang sekali. Makanya ayo kita berbuat kebaikan, kita tanam semoga kebaikan di dunia ini yang kita akan panen di akhirat nantinya. Amin.